Selamat sore, Bu. Ada apa ya, Bu, sehingga saya harus bertemu dengan Ibu? Halo, selamat sore. Bagaimana kabarmu? Sehat Halo, selalu, Bu. bukan? Alhamdulillah, Bu, sehat selalu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Saya juga sehat, puji Tuhan. Semoga kita selalu diberi kesehatan Alhamdulillah. ya. Jadi, Amin, Bu. jadi begini, saya tuh memperhatikan perilakumu kurang lebih ya 1 bulan sampai 3 bulan terakhir ini kok ada yang beda begitu. Sepertinya prestasi belajarmu juga menurun, lalu kamu sudah mulai jarang untuk beraktivitas di sekolah, maksudnya aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah dan lain-lainnya. Nah, kira-kira ada hal apa sih sehingga kamu berbeda, tidak seperti sebelumnya? Ya, saya tidak apa-apa sih, Bu. Saya nggak melakukan apa-apa, Bu. Yakin kamu tidak merasakan hal sesuatu yang kamu rasa aneh dalam dirimu, ataupun kamu sedang memiliki masalah sehingga kamu bersikap demikian, mungkin menghindar atau kamu menjadi prestasimu menjadi menurun itu karena dipengaruhi hal lain. Yakin, Bu, aku nggak merasakan, saya juga nggak merasa berbuat salah tuh, Bu. Oke, kalau memang kamu mengatakan kamu tidak merasa ada yang aneh dengan dirimu ataupun tidak melakukan sesuatu hal, tapi yang perlu kamu tahu pertama, belum lama ini orang tuamu menghubungi saya. Beliau mengatakan jika semenjak sekolah online ini, kamu menjadi jarang belajar, sering begadang, dan hanya selalu bermain game, begitu. Apakah itu benar? Ya, kalau itu benar sih, Bu. Selama saya di rumah, saya juga sering begadang, Bu, nggak bisa tidur soalnya terus kan ini bulan puasa kan, Bu. Jadi kan kayak habis traweh gitu kan tadarus, terus habis itu tuh sampai rumah tuh malam gitu loh, Bu, nggak bisa tidur, terus males sekali gitu loh, Bu, untuk belajar. Oh, begitu. Oke, sebelumnya saya mau tahu dulu, alasan kamu malas belajar itu karena apa? Coba kamu jelasin biar saya tahu. Hmm, saya belum berani cerita kepada Ibu. Kenapa? Ya karena takut, Bu. Apa yang kamu takutkan? Kalau kamu mengatakan yang sejujurnya, justru saya akan senang dan malah membantu kesulitanmu itu. Coba sekarang kamu jelaskan secara perlahan apa Eh, yang menjadi masalahmu. saya coba cerita ya, Bu, dengan Ibu. Iya. Jadi saya sering begadang akhir-akhir ini tuh karena saya bermain game online, Bu. Ibu sendiri tahu kan kalau eh, saya tuh sering banget main gadget, terutama kan saya juga kalau dengan teknologi itu gimana ya, Bu, sangat bisa gitu loh, Bu, karena saya sering mencoba-coba hal yang baru gitu. Jadi saya tuh kalau berbau-bau teknologi tuh sangat senang, Bu. Oke, saya paham dengan ketertarikanmu dalam bidang teknologi. Tetapi, uh, apa yang dikatakan orang tuamu, menurut saya memang ada baiknya. Jika kamu mengurangi untuk bermain game online itu. Nah, kira-kira menurutmu dari penggunaan game online itu ada hal apa sih yang membuat kamu rugi atau kamu kehilangan sesuatu dalam dirimu?
Saya sangat bosan, Bu, kalau di rumah terus kayak gini. Ya saya sadar kalau kalau himbauan dari pemerintah tuh nggak boleh keluar rumah ya, Bu. Apa tuh, kalau nggak sangat penting banget nggak boleh keluar rumah. Tapi saya tuh merasa bosan gitu loh, Bu, di rumah terus kayak nggak ada hiburan sama sekali dan tugas terlalu banyak numpuk-numpuk. Jadi saya tuh malah bingung sendiri gitu loh, Bu, kalau mau mengerjakannya tuh. Oke, berarti kamu bermain game online selama belajar di rumah ini dengan alasan bahwa kamu merasa bosan dengan aktivitas yang begitu gitu saja setiap harinya. Iya, Bu. Sebenarnya Oke, saya sudah lama sih, Bu. Sejak pertengahan kelas 10 kemarin, saya menjadi senang bermain game online. Tapi saya menjadi intens bermain ini sejak sekolah dari rumah nih, Bu. Sejak daring ini, Bu. oke. Nah, eh, apakah kamu sudah berusaha untuk menjadwal kegiatanmu sehingga kegiatanmu dalam satu hari itu terorganisir dan kamu tidak ada merasa bosan oleh karena waktu kamu ada yang luang, sehingga kamu harus berdiam diri tanpa melakukan kegiatan apapun, lalu itulah yang menyebabkan kamu merasa bosan. Saya tahu, Bu, tapi saya sangat bosan sekarang ini, Bu. Oke, jika kamu memang benar-benar sangat merasa bosan, sebenarnya saya itu tidak melarang. Aduh, maaf ya, Nak. Ini tadi ada kendala teknis sedikit. Oke, sekarang kita bisa Nggak lanjutkan. apa-apa, Bu. Oke, Bu. Nah, kita bisa lanjutkan. Tadi saya ingin menanyakan, apakah kamu selama ini selama belajar di rumah ini sudah membuat jadwal kegiatanmu sehari-hari seperti yang kamu lakukan selama ini? Tidak pernah, Bu. Justru sekarang sering lupa jika harus mengumpulkan tugas, Bu, saking banyaknya tugas, Bu. Nah, eh, mungkin saya rasa kamu perlu membuat itu. Kenapa kamu perlu membuat itu? Karena yang pertama, membuat jadwal itu akan memudahkan kamu dalam mengorganisir tugas-tugas sekolah. Dan yang kedua, yaitu bisa mengalihkan perhatianmu dari rasa bosan yang harus beraktivitas di rumah terus-menerus. Yang kedua, juga menghindari perhatianmu terhadap aktivitas bermain game online itu. Oh iya, Bu. Saya akan mencobanya. Baik, jika kamu sudah menyadari dan kamu akan berusaha melakukan apa yang menjadi kebiasaanmu sebelumnya, yaitu membuat jadwal kegiatan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, tadi kan kamu mengatakan jika kamu menjadi malas belajar. Apa yang membuatmu menjadi malas belajar sekarang ini, sehingga prestasi belajarmu pun juga menurun? Maaf, Bu, gimana suaranya nggak jelas gitu, Bu. Oke, saya ulangi ya. Tadi kan di awal kamu mengatakan jika kamu juga kamu merasa bahwa kamu sekarang ini malas belajar. Orang tuamu pun juga mengatakan jika kamu malas belajar. Nah, apa yang membuat kamu menjadi malas belajar ini juga? Ya, karena ini, Bu, karena ada gangguan itu, Bu. Saya kan udah gimana ya, Bu, kayak eh, dalam mengotak-atik teknologi itu sangat bisa gitu loh, Bu. Jadi itu saya
terus kecanduan gitu Bu, main game online, habisnya tuh seru gitu loh Bu. Jadi lupa waktu, lupa belajar, jadi malas semuanya Bu. Oke, berarti kamu sudah tahu yang menjadi penyebab malas belajarmu juga. Semua aktivitasmu yang terhambat itu juga karena kamu yang terlalu fokus dengan game online-mu dan bahkan membuat yang aktivitasmu itu yang terlalu intens sehingga membuat kamu menjadi lupa diri, tidak belajar, sehingga mengerjakan tugas pun harus selalu diingatkan oleh teman ataupun orang tua. Begitu ya. Iya Bu, Oke, tapi saya ya. masih diperbolehkan bermain game online nggak Bu? Saya tidak melarang kamu untuk bermain game online. Kan tetapi yang perlu kamu ingat adalah kamu perlu membatasi itu. Kamu harus punya kesadaran diri untuk mengontrol dirimu agar kamu tidak terbawa arus kesenanganmu untuk terus menggunakan, untuk terus beraktivitas, terus bermain game online itu. Karena apa? Sekarang ini seperti yang kamu tahu, bahwa banyak pemberitaan mengenai kecanduan game online, dampak-dampak buruk yang disebabkan oleh game online, itu seperti apa. Saya harap kamu semakin sadar akan hal itu, begitu. Iya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi seperti waktu yang kemarin karena saya akhir-akhir ini juga melihat di TV Bu berita-berita yang kecanduan game online itu sangat fatal Bu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu sudah memberitahu saya biar kedepannya saya lebih baik lagi Bu. Ya, memang betul banyak sekali pemberitaan yang membahas mengenai dampak-dampak yang diberikan dari aktivitas bermain game online itu. Apalagi kamu sekarang ini berada pada tahap perkembangan remaja, di mana memang masih perlu sangat dibutuhkan untuk selalu dibimbing, selalu diingatkan. Dan kamu pun juga harus belajar untuk lebih bersikap dewasa, lebih terbuka lagi, sehingga kamu juga terhindar dari hal-hal yang negatif. Begitu. Baik Bu, akan selalu aku ingat pesan dari Ibu. Semua itu juga kebaikan saya untuk kedepannya Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah membimbing saya selama ini. Saya juga udah bisa terbuka lagi dengan pengertian-pengertian semua ini Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Saya sangat senang bisa membantu kalian semua, murid-murid saya ini. Karena sekarang ini juga kita terbatas oleh uh, situasi yang tidak bisa bertemu secara langsung, hanya bisa melalui media, melalui internet, dan internet pun juga kita terbatas. Kadang koneksinya juga tidak stabil, jadi harap dimaklumi gitu. Oke, saya rasa Baik konseling Bu. kita sudah cukup. Kamu sudah sadar akan apa yang kamu lakukan dan kamu sudah punya alternatif penyelesaian yaitu dengan mencoba menggunakan. Bu, maaf ya tadi saya bersin. Maaf ya Bu. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita akhiri ya sesi konseling pada malam hari ini. Terima kasih kamu sudah selalu melibatkan saya.
Nah, semoga apa yang saya berikan itu bermanfaat buat kamu. Salam buat orang tuamu ya. Semoga sehat selalu. Baik, Bu. Saya juga banyak terima kasih kepada Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan salam juga kepada untuk keluarga Ibu juga ya, Bu. Terima kasih sudah sangat membantu saya. Ya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu.